Kak, tadi ada yang sharing utas, dia laporkan FC Kredivo ke OJK Api sampai dipecat FC-nya karena terbukti melanggar aturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini semangat kita makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang reset HP, hapus semua aplikasi pinjol, apakah masih aman untuk Galbay di tahun ini? Nah, kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang Galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau bahas dulu ya. Untuk yang pertama itu adalah sekarang semua pinjol ketika kita melaporkan segala kelakuannya tapi dengan bukti yang tidak lengkap, mereka mulai berani untuk membantah segala tuduhan kita. Seperti informasi ini dari 3 Tun by APK Pinjaman Go, dari awal sebelum itu Tempo juga udah dadar banget naginya, udah coba buat lapor ke OJK dan sisi ke mereka, tapi mereka mengelak dengan alasan nggak pernah lewat SMS. Kalau mau reminder hanya lewat WA official. Yang punya pengalaman Tunbay lebih lama dari saya boleh sharing-sharing nggak? Mental udah goyah dan terornya beberapa APK. Nah seperti ini, mereka selalu mengirim lewat SMS, padahal di sini jelas sekali menyebutkan nama aplikasinya. Kalau bisa mereka suruh menyebutkan namanya. Nah laporan seperti ini nggak usah kalian bingungkan. Kalian sudah punya bukti banyak sekali, tinggal kalian laporkan kepada OJK. Mau nanti mereka itu disanksi atau tidak, kalian sudah punya bukti. Ini jangan sampai hilang, karena jelas sekali mereka menyebutkan nama aplikasi mereka yaitu Pinjaman Go. Nah itu dia teman-teman ya. Jadi kenapa kita selalu sarankan harus ada videonya, harus ada kata-katanya direkam, terus harus ada kata-kata ucapan bahwa mereka dari pinjol ini, dan bentuk-bentuknya mulai dari itu SMS ataupun mulai dari email, semuanya ada screenshotnya. Karena apa? Sekarang pinjol itu mulai berani membantah semua tuduhan kita. Nah untuk itu kita harus persiapkan semua kemungkinan yang terjadi. Kalau mereka mengelak, kita punya buktinya ini. Kalau mereka mengelak lagi dengan tuduhannya, ini buktinya. Itulah kenapa semua tuduhan ataupun laporan kita wajib lengkap bukti-buktinya. Ya teman-teman ya. Dan lanjut lagi teman-teman, seperti yang diberitakan seorang teman menginformasikan saat ini banyak DC yang sudah mulai dipecatin. Salah satu informasinya dari segala bentuk laporan kalian. Tetapi kalau seandainya kalian menerima bentuk laporan DC yang modelnya malah berbalik arah kepada kalian seperti kata-kata yang akan saya tunjukkan ini, kalian jangan takut. Informasi ini saya sudah laporkan, tinggal nunggu balasan dari kontak 157 API dan Pinjamuk. Semoga dengan bukti bahwa bisa melaporkan pihak ke aplikasi tersebut. Tolong fokus ke underline yang warna biru. Kita bacakan ya. Semua ancaman DC dibalas sama kakak ini. Terus langsung DC-nya memutarbalikan fakta. Dia langsung mengancam kita dan membuat psikologis kita agak tergoyang, yang mana mengatakan, saya silakan aja dilaporkan, katanya. Setelah ibu lapor, saya laporkan balik ya bu. Nah ini seperti kata-kata yang membuat kita ketakutan kan ya. Dan itu bukan urusan lagi ke kantor, tapi urusan kita pribadi antara saya dan ibu. Nah dengan kata-kata seperti itu jangan goyah teman-teman. Nah kita baca lagi selanjutnya. Terus ibu ini mengatakan dia akan melapor kepada Pak Bray. Terus langsung bilang begini, lapor saja bu, nggak apa-apa, saya punya anggota di belakang saya punya lawyer, saya punya anggota TNI, Polri, pejabat dan segala macamnya. Dan dia langsung membuat kita merasa ketakutan. Tapi jangan takut dengan kata-kata ini, karena ujung-ujungnya seperti ini. Setelah 1 jam kemudian dari percakapan mereka yang saling menantang, bapak ini mengatakan, ibu bisa bantu saya cicil 500 dulu bu, tolong ya bu, saya ada kinerja bu, alias dia takut dipecat. Nah sebenarnya DC ini sebenarnya penakut, gayanya aja mengancam-mengancam. Karena apa? Tugasnya mereka emang membuat psikologis kita jatuh. Jadi kalau ada kata ancaman seperti itu, iyakan saja. Kita bilang kita mau melapor, dia bilang katanya ABCD, iyakan saja. Ujung-ujungnya dia akan seperti ini. Karena apa? Ada pengalaman seorang teman juga mengatakan seperti ini. Kak, tadi ada yang sharing utas, dia laporkan FC Kredivo ke OJK Api sampai dipecat FC-nya karena terbukti melanggar aturan. Salah satu buktinya adalah DC Kredivo itu dibuatkan video yang mana memang datang ke rumah, terus membuat keributan, kriminal, dan divideokan sama dia karena mengancam anak dan keluarganya. Akhirnya dilaporkan ke OJK Api lalu dipecat. Nah itu teman-teman ya, kalau kita baca kata-katanya seperti membuat kita down juga ini. Ya kan, ingat
DC-DC dari pinjol-pinjol manapun sifatnya memang hanya untuk mendaunkan kita. Ada yang malah berbalik arah, ada yang malah membuat drama, ada yang malah menjatuhkan kesalahan itu kepada kita. Ingat pijakan di awal kita mau melaporkan dengan segala bentuk ancaman, teror, intimidasi, videonya, rekaman suaranya sudah ada semuanya, baru kita laporkan. Kalau mereka berbalik kepada kita, bukti ini harus tetap kuat dan jangan goyang. Gitu teman-teman ya. Sama halnya seperti pertanyaan seorang teman. Kalau Galbay di tahun 2026 ini, baik itu Galbay ataupun Tunbay, dengan model mereset HP, yang mereset keseluruhan HP dan kembali ke setelan pabrik, apakah masih aman? Nah, seperti ini pertanyaannya. Teman-teman, emang iya ya kalau kita Tunbay harus sampai reset factory HP atau kita mereset HP kita, kemudian untuk menghindari dilacak atau gimana gitu, emang uninstall aplikasi aja nggak cukup ya? Sharingnya ya, yang udah tahu pengalamannya. Terus ada yang jawab seperti ini, Kak, izin aplikasi semua dimatikan, hapus cache baru uninstall, medsos diamankan, mode privat dan PP dibuat netral sama nama akun, jangan pakai nama asli ya. Semangat Tunbay. Sebenarnya untuk yang medsos ini oke, saya sarankan emang bener seperti itu. Tapi kalau untuk yang reset HP sampai menghapus aplikasi dan uninstall, apakah ini perlu atau enggak ya di tahun 2026 ini? Nah, jawaban dari saya adalah bisa aman, bisa tidak. Yang pertama itu aman ya, memang semua data kita reset. Tapi jangan salah, pada saat kita menginstal aplikasi kita saat ini ya, kalau dulu sih saya katakan ya, pada saat kita baru menginstal aplikasi terus kita reset, semua pinjol-pinjol itu data-data itu masih aman. Tapi sekarang dengan banyaknya peningkatan ya sistem-sistem yang sudah mereka buat di aplikasinya, pada saat kita install aplikasinya kita akan mengizinkan semuanya. Dan dalam izinan itu saya yakin banyak sekali yang sudah mereka ambil dari kita. Tidak sama seperti dulu lagi, pasti sudah ada yang ditambahkan poin-poinnya. Jadi seandainya kita mau mereset aplikasinya, kembali lagi ke setelan pabrik, yaitu tidak sepenuhnya akan menghilangkan semua jejak pinjol itu di HP kita, enggak. Karena apa? Ada seorang teman juga mengatakan, ini pakai HP baru. Ya, pakai HP baru, email baru, nomor baru, segalanya baru, tapi masih bisa terdetek sama pinjolnya. Itu kenapa? Karena salah satunya itu adalah provider seperti Telkomsel. Itu adalah penanam saham dari pinjol. Nah, sekarang lagi apa lagi? Dari perusahaan-perusahaan besar mana? Itu semuanya penanam saham dari pinjol. Belum lagi kementerian-kementerian. Itu juga semua penanam saham dari pinjol. Jadi ibaratnya kalau kita memeriksa segala macam karena takut dengan ini itu, semua itu ibarat kata sudah memenjarakan kita atau mengurung kita dari segala arah. Jadi kalau seandainya kita mau reset HP pun, ya ada baiknya, ada enggaknya. Jadi kalau dari saya ya udahlah, nggak usah kita reset HP. Kalau emang nggak mau bayar, kita uninstall aja aplikasinya, udah cukup. Kalau yang penting kita catat username dan passwordnya. Kalau kita mau bayar nanti kita bayar. Kalau enggak ya udah abaikan dulu. Terima segala terorannya. Nggak usah buru-buru ganti nomor HP. Yang penting sosmed kita kunci saja. Mau nanti dia teror sana sini, abaikan saja. Kita kabarin siapa-siapa yang diteror sama mereka. Minta maaf ya atas kejadian ini. Sampaikan data kita digunakan orang. Sampaikan kita sudah lunas tapi masih diteror dan segala macam alasan kita yang masih masuk logika sama teman-teman kita, agar teman-teman kita lebih tenang lagi dan keluarga lebih tenang lagi. Yang penting kita sampaikan bahwa kita tidak pernah menggunakan nomor mereka untuk kontak owner kita. Kita tidak pernah menggunakan nomor-nomor orang yang sudah diteror itu untuk kita masukkan ke dalam rincian pinjol-pinjol kita, yang ada pinjol-pinjolnya yang memang menghack nomor kita. Jadi minta mereka untuk melaporkan balik, jangan pernah takut pancing pinjolnya untuk menyebutkan nama aplikasinya. Dari situ pinjolnya bisa dipecat. Ya teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru, dan akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.